Ustadz, setahu saya, tauhid itu juga termasuk menerima semua syariat Allah. Tidak diperbolehkan membenci atau menolak syariat Allah. Ada yang banyak kita ketahui, ta'addud, poligami adalah syariat tersulit bagi para muslimah, yang akhirnya jatuh pada penolakan. Rasulullah hanya menikahi janda dan orang tua. Kata siapa? Rasulullah menikahi Aisyah juga yang merupakan gadis. Ingin menjadi Fatimah yang tidak dipoligami Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggalnya Fatimah, Ali istrinya 4. Jadi anti kepingin jadi Fatimah, suaminya kepingin menjadi Ali setelah meninggalnya Fatimah. Di sini saya berdakwah tentang bagaimana sebetulnya ta'addud, mengembalikan kemuliaan fitrahnya. Saya sakit hati ketika wanita lain mengolok-ngolok poligami. Jadi saya bicara sesuai hukum dan syariatnya. Tapi hati saya masih belum mampu juga suami saya berpoligami. Dan berdoa agar hanya saya istri di dunia ini. Karena kata Ustadz, boleh berdoa begini. Boleh berdoa. Munafikkah saya? Enggak jemaah. Jadi kalau bicara berat, agama Allah ini agama yang mudah. Kalau kita menerima. Makanya Allah tidak mau hubungan antara dia sama hambanya dibangun keterpaksaan. Allah mengatakan la ikraha fid din. Nggak ada pemaksaan, nggak enak dipaksa. Kalau bicara wanita-wanita yang menolak poligami, ini bicara keimanan sebenarnya. Kalau berat-berat, antum pikir bagaimana istri-istri Nabi? Apa enggak berat di poligami? Dan subhanallah, ana baru merenungkan. Banyak wanita-wanita yang mengatakan, itu kan Nabi Muhammad SAW. Ya, engkau memandang nabinya. Engkau tidak memandang istri-istrinya. Selain Nabi Muhammad SAW itu boleh menikah lebih dari 1, maksimal 4. Tapi Nabi SAW 9. Bayangkan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang istri yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Suaminya baru nginap itu setiap 9 malam. Kalau manusia biasa enggak. Maksimal 4 malam anti punya suami sudah datang. Kalau istrinya 4. Kalau istrinya 2, ya tiap 2 malam datang. Tapi ini Aisyah, seorang yang paling dicintai sama Nabi Muhammad SAW, baru ditidurin rumahnya, Nabi nginep di rumahnya Aisyah itu dalam sebulan cuma 3 kali kira-kira jamaah. Berat apa enggak berat buat Aisyah? Berat. Cemburu apa enggak cemburu Aisyah? Cemburu sampai piring pecah di rumah Nabi SAW. Tapi tidak membuat dia menolak poligami. Dia tidak menyalahkan suaminya nikah lagi. Enggak ada hal itu. Dia tahu syariat suaminya boleh nikah lagi. Dan syariat buat aku harus menerima takdir ilahi. Aku akan sabar. Kecuali suaminya zalim, baru kita bisa gugat cerai perempuan yang suaminya zalim. Maka kalau bicara, kadang-kala perempuan mengatakan seperti ini. Suami ini nafsu doang Ustaz. Yang dipikirin. Nikah 1, 2, 3, Masya Allah. Baik, suami yang salah apa istri yang bakhil? Kamu punya suami itu bisa dibagi 4. Kenapa nggak dibagi 4? Jadi yang pelit suami apa istri? Yang ambisi itu istri apa suami? Suami dikatakan nafsu, istri juga
nafsu juga. Enggak, buat aku saja. Tidak boleh ada yang mengganggu dia, umpamanya seperti itu. Jadi intinya kalau bicara poligami, poligami syariat yang diperbolehkan. Dengan catatan mampu berlaku adil. Mampu, boleh. Kalau dia mampu berlaku adil. Kalau dia takut tidak mampu berlaku adil, dosa dia ketika poligami. Jadi para wanita ketika mendapati suaminya mungkin poligami. Mungkin dalam hati dia yang ada pertama menyalahkan suaminya. Yang kedua, dia akan lupa dengan semua kebaikan suami. Yang ketiga, dia akan beranggapan suaminya adalah jahat. Suaminya zalim. Kezaliman apa yang dia lakukan? Ini yang menyebabkan akhirnya perempuan tidak menerima. Ketika dia merasa berat, wajar. Aisyah berat. Nabi waktu nikah sama Ummu Salamah bingung Aisyah. Bingung Aisyah ini. Dia sampai datang ke rumahnya Ummu Salamah. Bukan mau melabrak. Kalau perempuan sekarang kan dengar suaminya kawin lagi, langsung didatangi rumahnya untuk apa? Melabrak. Aisyah ini datang ke rumahnya Ummu Salamah. Dia pakai jilbabnya, dia pakai kerudungnya, dengan cadarnya dia datang ke rumah Ummu Salamah. Orang lagi ramai di sana kan lagi walimah. Dia cuma mau ngelihat yang mana istrinya Nabi. Yang baru ini. Dilihat karena berita yang tersebarkan Ummu Salamah ini cantik sekali. Ketika ngelihat katanya Aisyah, ya Allah, ternyata Ummu Salamah lebih cantik dari omongan orang. Semakin cemburu nih. Pulang Aisyah, jumpain Sofia. Mau jumpain Sofia, jumpain Hafsah. Hafsah ini satu grup sama Aisyah. Kan dulu grup, kalau bicara grup WhatsApp ya. Jadi Aisyah itu punya grup, kemudian Zainab punya grup. Zainab bintu Jahsh. Aisyah ngomong, Hafsah nggak seperti kecemburuan Hafsah janda. Aisyah gadis ketika dinikahi Nabi SAW. Aisyah mengatakan, ya Hafsah, ternyata Ummu Salamah lebih cantik dari omongan orang. Kata Hafsah, engkau termakan cemburu aja, kata dia. Coba engkau lihat lagi sekarang. Balik lagi tuh Aisyah. Disuruh Hafsah balik lagi. Karena kecemburuan dia. Dia datang, dia liatin Ummu Salamah. Oh iya, Ummu Salamah cantik, ya cantik, tapi biasalah. Maksudnya dia tetap lebih cantik, dia merasa seperti itu, jemaah. Artinya kecemburuan itu ada, tapi tidak membuat istri menolak urusan itu. Maka seorang istri boleh menolak suaminya poligami kalau suaminya dilihat nggak mampu memang. Bang, engkau itu makan, aku yang kasih makan. Cuma di rumah kerjanya nyemprotin burung. Ada suami nggak punya kerjaan, istrinya yang biayain, terus dia kawin lagi di sini, suami zalim. Ketika dia menikah pakai uangnya istri. Nah, ibu-ibu kalau bicara poligami langsung diem. Allahu Akbar. Baik, penutup jamaah sampai jam berapa gitu? Jam 11. Bagaimana cara mengaplikasikan dari ketiga tauhid itu dalam kehidupan sehari-hari? Tolong dijelaskan secara singkat agar mudah difahami. Tapi ini menjadi pertanyaan penutup jamaah. Yang pertama, pembagian tauhid itu sekedar untuk memahamkan kita sebenarnya. Sejatinya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara tauhid rububiyah, yaitu meyakini kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki. Tatkala kita melihat ada ikan di dalam air dengan warna yang indah, ya Allah, ini Allah yang mewarnai. Antum lihat orang-orang jual koi jamaah. Ada ikan koi yang sampai 1 miliar. Tanyakan sama penjualnya, siapa yang mewarnai ikan itu? Dia akan mengatakan Allah kalau dia beriman. Kenapa kau jual mahal-mahal? Iya, karena ciptaan Allah begitu indahnya kita lihat. Nggak ada yang bisa mewarnai seperti ini. Kalau dikumpulkan seluruh penduduk bumi ini untuk mewarnai ikan ini, nggak ada yang bisa.
Tuh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melihat matahari yang terbit dari timur, tenggelam di barat, kegelapan tiba, ngelihat rembulan, ya Allah ini semua ciptaan. Ini meyakini Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengurus. Itu yang disebut dengan tauhidul rububiyah. Bicara dengan tauhidul asma wa sifat, kita tahu Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih, ar-Rahman, ar-Rahim. Di sini kita tidak menetapkan nama kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kita bikin nama-nama baru buat Allah. Sifat Allah juga yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita menetapkan hal itu tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika Allah mengatakan dia berada di atas arsy-Nya, ya kita yakin dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Yang ketiga, ini tauhid al-ibadah. Setelah kita meyakini itu semua, kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Sehingga rasa takut kita kepada Allah, cinta kita, harap kita, pokoknya kita tidak boleh melakukan peribadatan kecuali kepada Allah. Dan kita berlepas diri dari segala sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Sebagai penutup, seharusnya daurah itu sampai asar, bukan sampai jam 11. Ana insyaallah hari Selasa depan di Jakarta itu mereka mengadakan daurah memang dari jam 9 atau jam 8.30 sampai jam 2.30. Karena daurah itu diadakan mungkin setahun sekali ya, atau setahun 2 kali. Memang perlu waktu khusus lah untuk belajar. Kalau waktunya cuma seperti ini mungkin kurang cukup. Dan dilakukannya buat ibu-ibu itu nggak di masjid memang. Mereka sewa gedung sehingga ustadznya berangkat ke masjid. Soalnya kalau di masjid seperti ini kan nggak bisa. Harus jam 11 karena sebentar lagi sholat zuhur. Mau tidak mau seperti itu. Tapi di masjid pun nggak apa-apa, tinggal diatur. Di masjid diatur, ibu-ibu di bagian belakang nanti umpamanya ketika jumlah jamaahnya banyak. Dan harapan ana buat jamaah yang sudah hadir di daurah ini, ikutlah kajian-kajian rutin yang sudah ada. Di masjid ini atau di tempat lain ada kajian sahabiah di rumah umpamanya. Untuk apa? Baterai ini perlu dicas. Apalagi kalau baterainya soak harus diganti. Maka ibu-ibu supaya baterainya terus bagus dijaga, dirawat dengan kajian rutin dan dengan daurah-daurah seperti ini yang diadakan insyaallah, yang semoga memberikan manfaat. Jamaah ada pertanyaan, pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup buat ibu-ibu. Nah, pertanyaannya, sebutkan 3 bahaya syirik besar. 3. Nah, tafadhali. Mana yang mau jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya yang terbesar, 1, merusak keimanan, mengeluarkan pelakunya dari Islam, mengekalkan pelakunya di neraka. Mengekalkan pelakunya di neraka. Betul jamaah? Ibu-ibu betul apa enggak? Enggak kompak ibu-ibu karena enggak tahu jawabannya sebagian mereka. Sahih. Fadhil hadiahnya diambil. Tapi jamaah, ana cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Semoga daurah-daurah seperti ini semakin banyak diadakan. Kenapa semakin banyak? Karena kebanyakan sekolah-sekolah itu sampai tinggi, sampai kuliah, mereka hanya mendapatkan pelajaran agama 2 jam dalam sepekan atau 3 jam dalam sepekan, sehingga kurang jamaah. Maka perlu disempurnakan dengan daurah-daurah seperti ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.